Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita sampai di pembahasan syarah Sahih Al-Bukhari. Kita sampai ke bab waktu zuhur ialah ketika matahari telah tergelincir. Maksudnya tergelincir adalah ketika matahari tepat berada di bumi. Kalau kita berdiri kita tidak ada bayangannya kan. Nah ketika tergelincir kita akan nampak bayangan kita. Jadi Imam Bukhari mengambil judul dari bab ini adalah waktu zuhur ketika matahari telah tergelincir condong ke arah barat. Dan Jabir berkata, Nabi SAW sholat saat waktu panas masih menyengat. Jadi hadis ini adalah di Fathul Bari adalah hadis nomor 540. Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri. Ia berkata, Anas bin Malik telah mengabarkan kepada kami bahwa Rasulullah SAW pernah keluar ketika matahari condong ke arah barat, maksudnya telah tergelincir. Lalu beliau melaksanakan sholat zuhur. Jadi ini adalah esensi dari diambilnya hukum bahwa ketika kita berdiri tegak atau meletakkan tongkat, kemudian akan ada satu masa matahari itu tegak lurus di atas tongkat itu sehingga tidak ada bayangan. Nah ketika mulai nampak bayangan itulah waktu sholat zuhur. Jadi ini esensi dari bab ini, dari hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Nah kemudian topik sekunderinya adalah kemudian Rasulullah SAW naik mimbar dan menyebutkan tentang hari kiamat. Beliau menyebutkan bahwa di dalamnya terdapat perkara-perkara yang besar. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa hendak bertanya tentang segala sesuatu, maka bertanyalah. Tidaklah kalian menanyakan sesuatu kepada saya kecuali saya akan kabarkan kepada kalian. Hal ini untuk menjawab pertanyaan orang-orang bahwa Rasulullah SAW mengenal yang gaib sepenuhnya. Tidak, di sini dikatakan bahwa ketika Rasulullah SAW selesai melaksanakan sholat zuhur di waktu itu, Rasulullah SAW dibukakan kepada ilmu ghaib. Setelah itu tidak ada. Jadi Rasulullah SAW hanya tahu ilmu ghaib sebatas apa yang dikabarkan oleh Allah. Nah, maka para sahabat banyak menangis. Kenapa mereka menangis? Syekh mengatakan adalah karena mereka mendengarkan berita-berita besar tentang masa depan. Sebagian dari mereka takut karena kedahsyatan hari itu. Kemudian Nabi SAW terus mengatakan, bertanyalah kalian kepadaku. Lantas Abdullah bin Huzaifah Asy-Syahmi bangkit dan bertanya, siapakah ayah saya? Beliau menjawab, ayahmu adalah Huzaifah. Kenapa ketika saat itu Rasulullah SAW tengah mengabarkan berita dahsyat tentang hari kiamat, Abdullah bin Huzaifah ini bertanya, Syekh Utsaimin mengatakan bahwa ini kemungkinan karena pada saat itu terjadi peristiwa yang besar. Orang-orang meragukan bahwa Abdullah bin Huzaifah adalah anak daripada Huzaifah, sehingga Abdullah ingin mendapatkan
sokongan atau dukungan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menegaskan kembali, bertanyalah kalian kepadaku. Jangan sampai pertanyaan sebelum ini mendivert daripada situasi itu. Nah, lalu Umar bin Khattab bersimpuh di atas lututnya dan berkata, kami rela Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, dan Muhammad sebagai Nabi kami. Maka beliau terdiam, Rasulullah SAW terdiam lantas bersabda, saya telah diperlihatkan surga dan neraka di samping tembok ini. Maka saya tidak melihat seperti kebaikan dan keburukan. Pada saat itu pintu akses terhadap ilmu ghaib dibuka. Sehingga pada saat itu Rasulullah SAW ketika ditanyakan beliau bisa menjawab tentang ilmu gaib. Selepas itu tergantung apakah ilmu gaib itu diberitahukan kepada Rasulullah atau tidak. Inilah hadis nomor 540. Selanjutnya hadis nomor 541 dari Abu Barzah. Ia berkata, suatu ketika Nabi SAW sholat subuh dan seorang dari kami bisa melihat teman yang duduk di sampingnya. Kalau kita tidak teliti, kita tidak paham pesan di sini. Seorang dari kami melihat teman yang duduk di sampingnya. Maksudnya di zaman dahulu tidak ada lampu. Mereka sholat subuh gelap-gelap. Nah, ketika sahabat ini mengatakan ia bisa melihat teman yang duduk di sampingnya, artinya terjadi suatu yang luar biasa, yang biasanya waktu itu masih gelap. Nah, sekarang teman itu sudah nampak, maknanya sinar matahari sudah mulai keluar. Ini nanti dijadikan hadis referensi untuk waktu sholat subuh. Nah, saat itu beliau membaca antara 60 hingga 100 ayat. Jadi sholat subuh yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah 60 hingga 100 ayat. Kita terkejut bukan? Panjang banget sih. Ternyata 100 ayat buat jamaah Rasulullah SAW dan sahabat adalah termasuk yang ringkas. Nanti akan dijadikan referensi untuk sholat subuh. Nah, kemudian kita masuk kepada esensi dari bab ini. Lalu Rasulullah SAW melakukan sholat zuhur ketika matahari tergelincir. Ketika matahari selepas tegak lurus tergelincir, kemudian nampak bayangannya. Kemudian sholat asar, dan seorang dari kami kembali pergi menuju ujung Madinah sementara matahari dengan warna cerah. Maksudnya adalah sementara matahari itu masih panas. Namun saya lupa, maksudnya adalah Abu Barzah lupa apa yang Hafs bin Umar lupa apa yang ia katakan mengenai waktu maghrib dan tidak memperdulikan diakhirkannya sholat isya hingga sepertiga malam. Nah, ini adalah hadis kedua yang mengatakan bahwa sholat zuhur adalah ketika matahari telah tergelincir. Hadis nomor 542 dari Anas bin Malik berkata beliau, kami pernah sholat zuhur di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami sujud di atas pakaian-pakaian kami untuk menghindari panas.
Jadi ini hadis yang ketiga yang menyatakan sholat zuhur waktunya adalah ketika matahari mulai tergelincir. Nah, kemudian yang menarik adalah sujud di atas pakaian-pakaian kami untuk menghindari panas. Nah, hadis ini mengandung dalil diperbolehkannya menggunakan kain yang menghalangi antara tempat sujud dan bumi. Boleh. Walaupun biasanya di zaman itu Rasulullah SAW sujud tanpa ada kain. Nah, itulah sebabnya para ulama membagi masalah tidak bersentuhnya kening dengan tanah waktu sujud itu menjadi 3 bagian. Yang pertama, tidak sah sujud bersamanya, yaitu apabila kita sujud di atas salah satu anggota sujud. Contoh, kalau kita sujud di atas kedua telapak tangan kita. Nah, ini tidak sah. Yang kedua, menurut ulama, tidak sah, tidak bersentuhan kening dengan tanah, sah, sholatnya itu sah, tapi makruh, tidak disarankan. Bagaimana kondisinya? Apabila dia sujud di atas kain yang melekat padanya tanpa ada keperluan. Ini berdasarkan dalil yang diucapkan oleh Anas, apabila salah seorang dari kami tidak kuat untuk meletakkan keningnya langsung di atas tanah. Zaman dahulu panas, tidak ada atap, jadi kepala ini, kening ini kalau bersentuhan langsung dengan tanah panas, maka ia membentangkan kainnya dan sujud di atasnya. Baju sholat itu bisa seperti menggunakan pakaian ihram kan, pakaian yang dililitkan itu. Nah, kalau pakaian itu dibentangkan sedikit, diambil sedikit bagiannya, diletakkan untuk menghindari panas, sholatnya tidak batal, tapi makruh, tidak dianjurkan. Nah, kondisi yang ketiga, sholatnya syah dan tidak makruh, maksudnya hal itu diperbolehkan, tidak mengurangi pahala, yaitu apabila sujud dengan penghalang yang tidak melekat pada tubuhnya, seperti saat ini kita bentangkan sajadah, atau di zaman Rasulullah SAW Nabi sholat di atas humroh, yaitu alat sujud yang berupa tikar yang lebarnya hanya cukup untuk meletakkan kedua telapak tangan dan kening. Baik, itu dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.